Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 853. Chapter 853, Serangan Teroris. Tanggulin tersenyum paksa dan berkata, rekan saya dan saya baru saja kembali dari pelatihan militer akademi. Saya bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke akademi sebelum saya datang ke sini. Jadi, saya tidak akan tahu apa yang terjadi. Guo Xiaoxu meliriknya dan berbicara dengan suara yang dalam. 10 hari yang lalu, ada serangan teroris di Heaven Do City. Banyak orang terbunuh. Kantor administrasi Heaven Do City diratakan ke tanah. Pengumuman publik adalah bahwa lebih dari 1.000 orang tewas. Pada kenyataannya, ada lebih dari 4.000 orang tewas dan lebih dari 10.000 korban. Oh, mulut Tanggulin terbuka lebar karena terkejut. Surga Do City. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa kepala eksekutifnya adalah ayah Sister Mulan. Heaven Do City berada di bawah serangan teroris. Selain itu, ada begitu banyak korban jiwa. Lalu bagaimana dengan kepala eksekutif Heaven Do City? Tanggulin buru-buru bertanya. Guo Xiaoxu menghela napas. Dia dikorbankan saat bertugas. Serangan itu terlalu mendadak tanpa ada tanda peringatan. Sebanyak 60 peringkat 5 amunisi jiwa tetap diledakkan di berbagai tempat di Heaven Do City dan menyebabkan kekacauan besar di kota. Kemudian, sebuah pesawat tempur muncul entah dari mana di langit di atas kantor administrasi kota Heaven Do dan melepaskan amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang mengakibatkan korban paling berat. Insiden itu mengejutkan seluruh federasi. Federasi sekarang dalam keadaan siaga peringkat 1 dan telah mengirim sejumlah besar staf untuk menyelidiki insiden tersebut. Balai Jiwa Pertempuran Sekte Tang kami menerima panggilan untuk bantuan dari Balai Dewa Perang Federasi untuk bekerja dengan mereka dan bergabung dalam penyelidikan. Tanggulin menarik napas dalam-dalam saat ketakutan menyelimutinya setelah mendengar kata-kata Guo Xiaoxu. Insiden itu terjadi begitu tiba-tiba, dan itu benar-benar bencana. Ini mendorongnya untuk berpikir tentang amunisi yang dicuri Korps Angkatan Darat Nordsea. Jadi, dia buru-buru menjelaskan penemuannya di pangkalan Korps Angkatan Darat Nordsea. Kerutan Guo Xiaoxu menjadi lebih serius saat dia mendengarkan Tanggulin. Kami belum menerima informasi ini. Sepertinya tentara menutupi insiden itu. Saya khawatir pencurian di gudang amunisi jiwa tetap Korps Angkatan Darat Nordsea bukanlah insiden satu kali. Benar-benar bencana besar jika sejumlah besar amunisi jiwa tetap disalurkan secara eksternal. Tanggulin berbicara, apakah kita tahu organisasi mana yang bertanggung jawab? Guo Xiaoxu berbicara, kami sudah tahu. Kultus Roh Kudus mengumumkan bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan itu. Tanggulin mengepalkan tinjunya dengan erat. Pemujaan Roh Kudus lagi. Dia telah bertemu sekte master jiwa jahat ini lebih dari sekali. Itu adalah pelarian sempit bagi Tanggulin. Dia tidak berharap mendengar tentang pemujaan Roh Kudus secepat itu. Selain itu, kultus Roh Kudus lebih agresif sekarang. Guo Xiaoxu berbicara, selama 6 bulan terakhir, kultus Roh Kudus melancarkan sejumlah serangan teroris secara sembarangan dan menyebabkan kerugian yang luar biasa. Ketika serangan pertama kali dimulai, Federasi berusaha menekan berita tersebut dengan susah payah. Namun, mereka tidak bisa lagi menutupi ketika serangan berskala besar seperti ini terjadi. Saya tidak berharap Federasi menjadi begitu tenang ketika sudah rusak sedemikian rupa. Ketika dia mendengar ketidakpuasan dan kemarahan dalam suaranya, Tanggulin bertanya, Kepala Cabang Guo, apakah Anda mengatakan bahwa serangan teroris ini terkait dengan Federasi itu sendiri? Guo Xiaoyu tertawa dingin. Tentu saja, berapa banyak master jiwa jahat yang ada dalam kultus Roh Kudus? Apakah menurut Anda mereka bisa tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu tanpa dukungan otoritas yang lebih tinggi? Tidak ada keraguan bahwa seseorang berada di balik penyerangan, hanya saja kita tidak tahu apakah orang tersebut berasal dari pemujaan Roh Kudus itu sendiri atau seseorang di luar yang mengendalikan pemujaan Roh Kudus. Pasti ada sekelompok orang di balik kultus Roh Kudus yang harus kita temukan secepatnya. Jika tidak, hanya akan ada lebih banyak ketakutan. Untungnya, kami mengetahui dari Anda hari ini bahwa sesuatu telah terjadi di ketentaraan atau kami tidak akan tahu. Prosedur menjadi petarung kuning dari petarung kulit putih cukup sederhana. Tanggulin menampilkan baju besi pertempuran satu kata dengan dukungan Guo Xiaoxu. Dia segera ditingkatkan ke peringkat petarung barunya, dan dia kemudian berubah menjadi jubah hitam dan topeng kuning seorang pejuang kuning.
Dia segera merasa nyaman setelah mengenakan jubah karena dia tidak akan diusir dari Battle Soul Hall lagi. Wulin, ikuti aku. Guo Xiaoxu membawa Tang Wulin saat mereka kembali ke Battle Soul Hall sekali lagi. Battle Soul Hall, kami mengambil alih banyak misi dari Federasi. Kami mencari kultus Roh Kudus berdasarkan informasi yang diterima. Anda memiliki pengalaman pertempuran dengan kultus Roh Kudus, jadi saya pikir Anda harus bergabung dengan beberapa misi. Ini akan menjadi pelatihan yang bagus untukmu juga. Baik, apakah Anda bersedia bergabung dengan skuadron pengintai? Tang Wulin menjawab tanpa ragu sedikitpun, itu tugasku. Dia membenci pemujaan Roh Kudus sampai ke tulangnya. Selain itu, kultus Roh Kudus melancarkan serangan teroris yang menewaskan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Ini akan menjadi tindakan berjasa untuk melenyapkan kejahatan. Guo Xiaoxu segera menyelesaikan pengaturan agar Tang Wulin bergabung dengan skuadron pengintai yang terdiri dari 5 orang. Skuadron dipimpin oleh seorang pejuang ungu dengan 4 pejuang kuning lainnya termasuk Tang Wulin. Petarung ungu adalah Master Armor Pertempuran 2 kata sementara seorang pejuang kuning hanya memiliki basis budidaya Master Armor Pertempuran 1 kata menurut sistem internal Battle Soul Hall. Meskipun hanya ada beberapa petarung ungu, kapasitas bertarung mereka cukup mengesankan. Tang Wulin terkejut mengetahui bahwa poin pejuang digandakan untuk misi pengintaian karena urgensi masalah yang terkait dengan pemujaan Roh Kudus. Ini adalah acara yang menguntungkan karena poin petarung dapat digunakan untuk ditukar dengan semua jenis sumber daya dari Battle Soul Hall. Sumber daya termasuk berbagai jenis bahan langka dan berharga serta teknik Sekte Tang. Jarang bagi murid biasa Sekte Tang untuk bertukar harta surga dan bumi selama 10.000 tahun. Bahkan harta surga dan bumi 1000 tahun dianggap sangat berharga. Battle Soul Hall adalah konsentrasi sumber daya terbesar untuk Sekte Tang. Bagaimanapun, poin Tang Sek tidak dapat digunakan karena hanya poin pejuang yang diterima. Bagaimanapun, pejuang Battle Soul Hall adalah inti sebenarnya dari Sekte Tang. Tang Wulin tidak khawatir tentang menembus lapisan ke-9 dari segel Raja Naga Emas saat ini. Dia akan membutuhkan sumber daya tokoh astronomi untuk menerobos ke segel Raja Naga Emas nanti di masa depan. Dia tidak hanya membutuhkan harta surga dan bumi 10.000 tahun ke atas, dia juga membutuhkannya dalam jumlah yang sangat besar. Hanya 3 atau 4 jenis tidak akan berhasil. Meskipun dia dianggap sebagai pandai besi yang dekat dengan peringkat pengrajin suci, dia masih merasakan tekanan. Bagaimanapun, dia perlu berkultivasi dan tidak bisa memfokuskan seluruh energinya untuk menempa dengan imbalan uang. Tidak ada keraguan bahwa cara tercepat adalah menyelesaikan misi pejuang Sekte Tang. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan poin ganda? Tang Wulin dan skuadronnya ditugaskan untuk menyelidiki sebuah pabrik yang ditinggalkan di pinggiran barat kota Heaven Door. Mereka perlu menemukan petunjuk dan jejak pemujaan Roh Kudus untuk menyelesaikan misi. Menurut sumber yang dapat dipercaya, orang-orang kultus Roh Kudus telah terlihat di sekitar daerah itu. Pabrik yang ditinggalkan digunakan untuk memproduksi logam langka di masa lalu. Itu sangat besar, tetapi kemudian ditinggalkan karena ledakan yang mengakibatkan sejumlah besar zat berbahaya bocor yang mencemari tanah. Pihak berwenang tidak punya solusi untuk membersihkan polusi. Jadi, tanah itu dibiarkan tidak digunakan sampai sekarang. Oleh karena itu, mereka harus mengenakan alat pelindung untuk melindungi mereka dari zat berbahaya setelah mereka memulai misi. Secara alami, kemampuan seorang master jiwa untuk melawan zat berbahaya jauh melebihi orang biasa. Pemimpin pejuang ungu itu berdiri di depan saat dia melihat ke arah 4 petarung kuning termasuk Tang Wulin dan berkata, segera mulai operasi. Periksa komunikator Anda nanti. Nama kode saya untuk operasi ini adalah Perpeluan. Sisanya masing-masing akan menjadi si kuning, 2 kuning, kuning 3, dan kuning 4. Dia menunjuk ke 4 orang saat dia mengatakan itu. Tang Wulin merasa lucu bahwa dia diberi nomor 3 lagi. Dia memiliki kedekatan dengan nomor 3, satu-satunya perbedaan sekarang adalah White Tree awalnya telah menjadi Yellow Tree. Mari kita mengenal satu sama lain sebentar. Saya seorang master jiwa tipe penyerangan, bagaimana dengan kalian semua? Perpeluan bertanya. Si kuning berkata, aku adalah master jiwa tipe ketangkasan. Yellow Tree berbicara, saya adalah master jiwa tipe pemulihan. Orang itu terdengar seperti wanita muda. Seorang master jiwa tipe pemulihan yang mampu menjadi master armor pertempuran satu kata di usia muda tampaknya bukanlah makhluk biasa. Tang Wulin berbicara, master jiwa tipe kontrol serangan. Soul Land 3 Chapter 854. Chapter 854 Kendaraan Tempur Sekte Tang.
Yellow 4 berbicara, saya adalah master jiwa tipe pertahanan. Puas dengan jawaban semua orang, Purple One mengangguk. Meskipun identitas masing-masing petarung dirahasiakan, dan para master jiwa tidak diizinkan untuk mempertanyakan kemampuan satu sama lain, setidaknya mengetahui bidang keahlian mereka akan bermanfaat saat bekerja sama sebagai sebuah tim. Sangat baik. Lalu, Yellow Tree, apa tingkat kendali Anda? Tanggulin menjawab, kontrol tipe pohon anggur, ahli dalam bin yang mengontrol seluruh area. Juga dengan tingkat kemampuan menyerang tertentu. Si ungu berkata, baiklah, kalau begitu kau akan menjadi master jiwa pengendali skuadron kami untuk saat ini. Aku akan menjadi kepala anak panah, Yellow 2, kamu akan menyembuhkan di belakang, sedangkan Yellow 1 bertanggung jawab atas pengintaian. Prioritas utama Yellow 4 adalah melindungi Yellow 2 dan Yellow 3. Mengerti? Dimengerti. Anggota kelompok itu mampu menjadi pejuang kuning karena mereka semua elit. Hanya butuh pertukaran sederhana untuk menyelesaikan detail misinya. Berangkat, Purple One tidak membuang waktu dengan omong kosong. Pada gelombang tangannya yang besar, mereka berlima meninggalkan Battle Soul Hall dan naik ke mobil jiwa yang disiapkan khusus oleh Sekte Tang. Mobil jiwa Sekte Tang benar-benar biru. Dikatakan bahwa warna itu dimaksudkan untuk memperingati leluhur pertama sekte tersebut, Tang San. Itu bukan pigmen biru biasa, karena mobil dapat mengubah warna dengan sangat presisi sehingga dapat dengan mudah melakukan kamuflase dalam berbagai situasi. Apalagi mobil yang dibuat khusus untuk Sekte Tang itu juga dilengkapi dengan jenis fungsi lain. Tanggulin belum pernah melihat peralatan berteknologi tinggi Sekte Tang sebelumnya, karena dia hanyalah seorang pejuang kulit putih. Sebelum ini, dia hanya menemukan tarif kendaraan tempur Sekte Tang di daftar pertukaran. Itu sangat mahal, itu bahkan sebanding dengan item roh langka 1000 tahun. Purple One secara pribadi mengantar mereka. Tanggulin segera menyadari keuntungan menggunakan kendaraan tempur. Itu cepat dan sangat stabil dan, dari dalam, dia tidak bisa mendengar suara apapun dari luar. Kendaraan itu memiliki 5 tempat duduk, sehingga setiap orang dapat mengatur tempat duduk mereka sendiri ke posisi yang nyaman. Purple One dan Yellow One duduk di depan sementara Tanggulin, Yellow 2 dan Yellow 4 duduk di kursi belakang. Segera setelah meninggalkan markas sekte, Purple One mengemudikan mobil ke jalan raya saat mereka langsung menuju ke Heaven Do City. Logo Tang ditempatkan di depan kendaraan tempur Sekte Tang. Saat mencapai jalan raya, logo itu menyala dan mulai mengeluarkan suara seperti sirene. Tanggulin tercengang saat mengetahui bahwa kendaraan tempur terus melaju hingga beberapa kali lebih cepat daripada kereta jiwa. Mobil jiwa lainnya di jalan raya menghindari mereka. Mereka memberi jalan ke kendaraan dengan mengosongkan jalur terdalam setelah mendengar suara sirene. Apakah ini hak istimewa? Bisakah mobil jiwa benar-benar melaju secepat itu? Tanggulin sangat terkejut. Sebagai orang yang selalu mengalami kecelakaan di kereta jiwa, dia akan sangat menghargai jika dia bisa memiliki mobil yang mampu mengemudi dengan kecepatan dan keistimewaan seperti itu. Akan mudah dan nyaman baginya untuk bepergian kemanapun. Purple One, apakah kita memiliki hak istimewa untuk melampaui batas kecepatan dan membiarkan orang lain memberi jalan saat kita mengemudikan kendaraan tempur Sekte Tang? Tanggulin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Si ungu berkata, apa yang ada di pikiranmu? Ya, kami hanya diizinkan melakukannya ketika kami melakukan misi khusus dengan izin sekte dan sepengetahuan federasi. Sekte Tang kita tidak memiliki hak istimewa. Saya melihat, meskipun Tanggulin sedikit kecewa, dia pikir itu masuk akal. Bagaimanapun, ada cukup banyak pejuang Sekte Tang. Jika masing-masing diperbolehkan mengemudi dengan hak istimewa seperti itu, pengemudi yang ceroboh dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lebih masuk akal bahwa mereka hanya diizinkan melakukannya untuk misi khusus. Purple One melanjutkan, namun, itu tidak selalu benar. Jika Anda memberikan kontribusi khusus untuk sekte dan federasi, Anda akan dianugerahi medali kontribusi khusus oleh federasi yang digunakan bersama dengan kendaraan tempur kami, dan itu mungkin memberi Anda beberapa hak istimewa. Tentu saja ini harus diterapkan secara formal juga. Saya yakin ada beberapa petarung dengan kendaraan seperti itu di Battle Soul Hall kami. Anda dapat memeriksa database informasi untuk persyaratan khusus saat Anda kembali. Terima kasih, jawab Tanggulin. Ini adalah perkembangan yang bagus. Dia akan memberikan lebih banyak pertimbangan setelah dia kembali dan memeriksanya. Dimungkinkan untuk memiliki hak istimewa seperti itu di Tangsek, seperti di Akademi Shrek. Pada titik ini, Tanggulin tidak bisa menahan diri untuk memikirkan meja kuningnya. Dia benar-benar harus meningkatkannya dengan keterampilan tempa saat ini.
akan jauh lebih mudah untuk bepergian dengan Misha. Ada begitu banyak hal yang sangat ingin dia lakukan. Dia tersenyum tipis memikirkan kemungkinan yang terbuka baginya. Perpelwan adalah pengemudi yang sangat terampil. Dia bisa menangani kendaraan tempur Sekte Tang dengan kecepatan tinggi, bahkan lebih cepat daripada kereta ekspres jiwa saat mereka memasuki kota Do Surga. Hari sudah mulai gelap, mobil itu melambat dan keluar dari jalan raya saat Perpelwan mengemudikan mobil itu ke Heaven Do City. Di saat yang sama, dia memulai sistem kamuflase kendaraan tempur, jadi itu langsung berubah menjadi mobil biasa dan tidak terlihat mencolok lagi. Kang Wulin tidak bisa menahan perasaan putus asa saat memasuki kota. Dia bisa melihat banyak kam dan tempat penampungan sementara di kedua sisi jalan. Dengan telinganya yang tajam, dia terkadang mendengar suara tangisan. Semua jenis kendaraan penyelamat Federasi bisa dilihat di mana-mana. Dia hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya serangan teroris ini di Heaven Do City. Kota kuno yang telah ada selama lebih dari 20.000 tahun telah dihancurkan. Kultus Roh Kudus benar-benar kekejian. Perpelwan berbicara dengan suara yang dalam, sudah agak terlambat sekarang. Apakah ada di antara Anda yang tidak dilatih untuk operasi malam? Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Sangat baik, kami akan segera menuju ke area pabrik yang ditinggalkan untuk melakukan pencarian kami. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan beberapa petunjuk, jadi kita harus mulai lebih awal. Yellow Tu, apakah kamu baik-baik saja secara fisik? Aku baik-baik saja, jawab Yellow Tu dengan suara yang tajam. Perpelwan bertanya karena dia adalah master jiwa tipe pemulihan. Perpelwan melihat sekilas sistem navigasi yang dipasang di kendaraan. Dia memutar setir dan mendorong mereka ke jalan setapak. Tidak banyak mobil di atasnya, sehingga kecepatan kendaraan perlahan-lahan bertambah saat menuju pinggiran kota. Kang Wulin menutup matanya untuk beristirahat. Tangan kanannya tanpa sadar menekan lencana petarung kuning yang baru saja dia terima sebelumnya. Lencana pejuang kuning dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang sampai batas tertentu, dan memiliki beberapa kemampuan lain seperti penentuan posisi, lokasi, dan radar jarak rendah. Dengan komunikator terlampir yang terhubung ke database internal lencana, itu sangat fungsional meskipun ukurannya kecil. Ada perbedaan besar antara pangkat kuning dan pangkat putih dalam hal manfaat pembawa. Jika pejuang kulit putih digambarkan sebagai petugas cadangan, maka pejuang kuning adalah kekuatan tempur utama Battle Soul Hall. Akhirnya, kendaraan tempur Sekte Tang tiba di wilayah yang jelas-jelas ditinggalkan ketika langit telah benar-benar gelap. Bayang-bayang bangunan pabrik dapat dilihat dari jauh. Tidak ada penerangan, jadi tempat itu tampak sepi dan suram. Begitu mobil melaju ke daerah itu, seseorang bisa merasakan sensasi dingin membanjiri dada seseorang. Perpelwan menghentikan kendaraan tempur dan berbicara dengan lembut, periksa komunikator Anda. Kelompok mereka menempelkan lencana mereka secara terpisah dan diverifikasi satu persatu sesuai dengan urutan numerik. Komunikasi efektif. Keluar dari kendaraan, Perpelwan menginstruksikan lalu keluar dari mobil sambil mematikan semua lampu mobil. Kelompok itu meninggalkan kendaraan secara berurutan. Kegelapan yang membekukan terasa luar biasa sekarang. Perpelwan melihat sekelilingnya dan berkata, Yellow 2, tim dengan Yellow 4. Yellow 1, Yellow 3 dan saya akan membentuk 4 tim untuk menyebar dan mencari. Segera laporkan jika Anda menemukan sesuatu. Jangan bertindak gegabah jika Anda menemukan master jiwa jahat. Panggil rekan satu tim Anda terlebih dahulu. Ingat, prioritaskan keselamatan Anda sebelum hal lain. Mengerti? Dimengerti. Tampak jelas bahwa kawasan pabrik yang ditinggalkan itu sangat luas. Masing-masing diberi cetak biru. Perpelwan menyebarkannya dan membagi area pencarian, menyimpan bagian terdalam untuk dirinya sendiri. Pindah. Perpelwan melambaikan tangannya sekali ke kendaraan tempur Sekte Tang. Dengan secercah cahaya, mobil itu ditempatkan di atas cincin di jarinya. Dia kemudian memimpin mereka saat mereka menuju pabrik. Kang Wulin memiliki cincin penyimpanannya sendiri. Ruang besar di dalam ring sudah cukup untuk menyimpan bahkan Mesya, tapi dia telah meninggalkannya di akademi sebelum pelatihan militer. Si kuning dengan cepat bergabung ke dalam kegelapan. Kang Wulin melirik petanya dan maju ke arah yang ditentukan. Ada kilatan ungu di matanya saat dia menggunakan mata setan ungu untuk mengamati sekelilingnya dengan jelas tanpa membutuhkan peralatan pencahayaan. Mata setan ungu adalah teknik Sekte Tang yang hampir semua pejuang mereka ahli. Si ungu tidak melakukan upaya sadar untuk menginstruksikan semua orang untuk mengenakan pakaian pelindung karena dia yakin akan pakaian tersebut.
Setiap orang memiliki baju besi perang, dan baju besi itu lebih berguna daripada pakaian pelindung. Tanggulin sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Keturunan Raja Naga Emasnya begitu kuat sehingga zat yang biasanya berbahaya tidak bisa menyerang tubuhnya. Tanggulin maju pesat. Dia memulai fungsi mikroradar lencana kuningnya saat dia berjalan dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan radar mikro, yang mampu mendeteksi dalam jarak berdiameter 100 meter dan menggunakan data untuk memproyeksikan gambar 3 dimensi ke laut roh miliknya. Dikatakan bahwa desain tersebut terinspirasi oleh deteksi spiritual dari keterampilan jiwa mata roh-roh Ais Douluo Huo Yu Hao. Tentu saja, jangkauan deteksi jauh lebih kecil dibandingkan dengan spirit Ais Douluo. Soul Land 3 Chapter 855 Chapter 855 Perjalanan yang sia-sia. Radar mikro datang dengan detektor panas yang sangat efektif dalam mendeteksi makhluk hidup, membuatnya sangat nyaman. Tanggulin menyalakan radar dan terus memasukkan kekuatan jiwanya. Gambar 3 dimensi dari area dalam jarak 100 meter segera muncul di benaknya. Lingkungannya semua pabrik dan fasilitas yang lusuh, dan itu terasa sangat suram dan sunyi. Itu digambarkan sebagai pencarian, tetapi Tanggulin sebenarnya hanya perlu berjalan di sekitar pabrik dan mengandalkan radar mikro untuk menyelesaikan pencarian dasar. Tanggulin maju dengan cepat sementara dia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menutup pori-pori dan auranya secara bersamaan, memungkinkan dia untuk bergerak dengan gesit dan membuat suara sesedikit mungkin. Tanggulin mengambil skill silen dari Old Demon Blade di Demon Island. Bagian terpenting tentang menyelinap ke suatu tempat adalah memastikan bahwa musuh tidak memiliki cara untuk menemukannya. Keterampilan Old Demon Blade sangat canggih. Tidak hanya dia mampu membungkam nafasnya, dia juga mampu memanipulasi kekuatan jiwa dan energi penghancurnya, menggabungkan mereka bersama sampai suhu tubuhnya dapat disembunyikan. Dia bahkan bisa menghindari terdeteksi oleh sensor panas. Tanggulin menerapkan apa yang telah dia pelajari. Bahkan jika seseorang menggunakan segala macam detektor saat ini, tidak ada cara bagi siapapun untuk menemukannya setelah dia benar-benar menyegel napas, kekuatan jiwa, dan mengubah suhu tubuhnya. Old Demon Blade memberitahu Tanggulin bahwa setiap orang hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani, jadi dia harus paling waspada setiap saat untuk menghadapi kemungkinan ancaman. Tidak ada waktu untuk menyesal jika terjadi kesalahan, karena dia sudah mati. Tanggulin mengingat dengan jelas tentang semua ajaran iblis, karena banyak jenis siksaan yang dia hadapi di sana. Karena itu, dia menggunakan skill silen dan menyembunyikan dirinya sebanyak mungkin saat dia maju tanpa suara. Dia bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk meminimalkan tanda fluktuasi energi radar mikro. Tanggulin adalah yang tercepat dalam mempelajari keterampilan diam di antara 7 monster Shrek karena kekuatan spiritualnya adalah yang terkuat. Kekuatan spiritual peringkat spirit abisnya memungkinkan dia memiliki kontrol yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan keterampilan. Tanggulin dengan cepat mencari di area yang luas, tetapi tidak ada yang ditemukan. Bahkan tidak ada serangga atau hama apapun di tempat itu, mungkin karena bahan-bahan yang berbahaya. Itu benar-benar sunyi senyap. Pencarian zona dalam selesai. Semua jelas, sebuah suara menggema dari komunikator di telinganya. Pencarian zona timur selesai. Semuanya aman, ikuti Yellow One. Tanggulin menekan komunikatornya dan berbicara, pencarian zona barat selesai. Semua jelas. Suara Yellow Two terdengar, mencari zona selatan sekarang. Si ungu berkata, si kuning, 3 kuning, kalian berdua pergi ke zona selatan untuk bertemu dengan si kuning 2 dan kuning 4. Aku akan mencari di zona utara sebelum bergabung kembali dengan kalian semua. Iya. Sebagai kapten, Purple One secara alami melakukan beban kerja yang lebih berat daripada orang lain. Ini adalah aturan Battle Soul Hall yang secara alami dapat dijalankan oleh semua orang. Tanggulin maju menuju zona selatan dengan cepat, mengandalkan perangkat pemosisian lencana kuning untuk menemukan Yellow 2 dan Yellow 4. Yellow One tiba satu langkah lebih awal darinya karena Soul Master tipe Agility akan selalu sedikit lebih cepat. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Si kuning berbicara dengan sedikit kecewa. Menurut kriteria misi ini, seseorang harus menemukan sesuatu sebelum misi dianggap selesai. Jika tidak, seseorang hanya bisa mendapatkan sepertiga dari hadiah yang dijanjikan. Yellow Two tersenyum. Kuharap si ungu memberi kabar baik untuk kita. Tanggulin hanya bisa mengangguk. Dia sedikit mengernyit di balik topengnya. Meskipun dia tidak menemukan apapun dalam pencariannya sebelumnya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sepanjang waktu.
Dia telah melawan Master Jiwa Jahat dalam banyak kesempatan, dan dia sangat tanggap. Dia merasakan ada kekuatan yang tidak terlihat di pabrik yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak butuh waktu lama sebelum sosok menghadapi mereka. Tanggulin dan rekan satu timnya secara naluriah masuk ke dalam formasi bertahan sambil memeriksa lencana mereka. Itu adalah perpeluan. Tubuh si ungu bergerak dalam sekejap. Semua jelas, pabrik yang ditinggalkan itu benar-benar kosong. Sensor panas juga tidak mendeteksi apapun. Si kuning berkata, jadi apa yang kita lakukan? Apakah ini buang-buang waktu? Perpeluan berpikir sejenak, sepertinya ini dia. Secara logis, Master Jiwa Jahat seharusnya mundur ke lokasi yang jauh setelah meluncurkan serangan dalam sisik ini. Mereka tidak akan tinggal di dekat Heaven Door City lagi. Bagaimanapun, tentara sudah mencari tempat ini, dan mereka juga tidak menemukan apa-apa. Frustrasi, Yellow Tu mendesah pelan. Yellow Four tidak berbicara dan Tanggulin juga tidak. Si ungu merenung sejenak sebelum dia berkata, baiklah, ayo mundur. Kami tidak bisa tetap di sini tanpa alasan. Pencarian kami menggunakan lencana petarung sangat dapat diandalkan. Jika radar mikro lencana tidak berhasil mendeteksi apapun, maka sulit bagi kami untuk menemukan apapun bahkan jika kami harus tetap di sini. Kita harus kembali dulu sebelum berdiskusi lebih jauh. Buho, suara tangisan lembut tiba-tiba bergema tepat pada saat itu. 5 petarung langsung bereaksi terhadap suara tersebut, melihat ke arah mana tangisan itu berasal. Isakan yang tiba-tiba bergema di dalam pabrik yang ditinggalkan di malam yang gelap gulita membuat bulu-bulu di belakang leher mereka langsung berdiri. Tanggulin adalah yang paling tenang karena dia telah melihat terlalu banyak situasi yang meragukan di Pulau Iblis. Siapa di sana? Si ungu berteriak dengan tegas saat memulai radar mikro di lencana petarung. Dia heran bahwa tidak ada jejak bentuk kehidupan sama sekali dalam jangkauan radar mikronya lebih dari 300 meter. Buho, suara Ishak melanjutkan. Tanggulin sedikit mengernyit seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Segera setelah itu, suara sedih terdengar keras dari sekitar seolah-olah banyak orang menangis. Tangisan itu menggema dan membuat pabrik di sekitarnya tampak terganggu juga. Bayangan segera tumpang tindih sementara fasilitas yang ditinggalkan itu tampak hidup dan bergoyang lembut. Hati-hati, semuanya, Perpeluan berteriak dengan suara yang dalam sambil melepaskan jiwa bela dirinya. Sebanyak 7 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Tanggulin terkejut mengetahui bahwa dia adalah sage jiwa 7 cincin. Tidak ada keraguan bahwa Battle Soul Hall sangat berhati-hati dalam mengatur misi. Setiap pejuang sangat berharga bagi Allah. Oleh karena itu, meskipun mereka hanya skuadron pengintai, mereka dipasangkan dengan Master Armor Pertempuran Soul Sage 7 cincin. Menjadi sage jiwa 7 cincin serta Master Armor Pertempuran 2 kata membuatnya mampu memiliki kekuatan yang melebihi judul dulu biasa, jadi dia dapat dengan mudah menangani situasi berbahaya apapun yang menghadang. Yellow One, Yellow Two dan Yellow Four masing-masing melepaskan jiwa bela diri 5 cincin mereka. Yellow Four mundur ke belakang, dengan punggung menghadap Yellow Two. Yellow One dan Tanggulin berdiri di kedua sisi sementara Purple One berdiri di depan dan membentuk formasi cross combat standar. Tanggulin juga melepaskan 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungunya. 5 cincin jiwanya tampak sedikit berbeda dari 3 petarung kuning lainnya. Itu adalah skill Disguise. Mungkin itu harus disebut skill Soul Link Disguise yang berasal dari Old Demon Nightmare. Cara paling langsung bagi para master jiwa untuk mengidentifikasi kekuatan satu sama lain adalah dengan melihat warna dan kuantitas cincin jiwa mereka. Warna yang berbeda mewakili basis kultivasi yang berbeda sementara cincin jiwa juga dengan jelas mengungkapkan kekuatan atau kelemahan master jiwa. Karena itu, Old Demon Nightmare meneruskan skill Disguise ke Tanggulin yang memungkinkannya untuk bergabung bersama, mengontrol dan membelokkan bidang penglihatan seseorang melalui kekuatan spiritual dan destruktifnya. Dengan kata lain, cahaya yang dipancarkan dari cincin jiwanya dibiaskan membuat orang lain melihatnya memiliki warna yang berbeda. Skill Disguise tidak efektif dalam pertarungan sebenarnya, tapi itu sangat berguna, terutama setelah Tanggulin memperoleh cincin jiwa emas hijau aneh dari Nature S Child. Dia tampak tidak berbeda dari master jiwa biasa. Buho, 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 suara isak tangis semakin pahit. Seseorang tidak bisa menahan menggigil saat mendengarnya. Soul Land 3 Chapter 856. Chapter 856 Ilusi Spiritual. Si ungu berkata dengan dingin, berhenti bertingkah seperti hantu. Keluar. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit saat dia mengatakan itu.
Bola cahaya putih melonjak ke langit meskipun cincin jiwanya bahkan belum terpicu. Masa cahaya putih terkondensasi, itu melonjak tegak ke langit 50 meter di atas sebelum tiba-tiba meledak dan berubah menjadi cincin halo putih yang menerangi tanah sekitarnya. Dia memiliki kendali yang begitu kuat atas kekuatan jiwanya. Kang Wulin terkejut karena si ungu memenuhi reputasinya sebagai petarung ungu. Efeknya jelas diluncurkan dengan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Itu menghemat kekuatan jiwa dibandingkan dengan menggunakan keterampilan jiwanya. Pada saat yang sama, itu memiliki efek yang mencerahkan. Tampaknya mengkonsumsi kekuatan besar, tetapi pada kenyataannya, kekuatan jiwa yang dikeluarkan tidak signifikan. Tidak ada apapun di tanah. Dengan mata setan ungu, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dalam bidang visualnya. Purple One berbicara dengan suara yang dalam, "Ikuti aku." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dengan langkah cepat. Tidak diragukan lagi bahwa situasi aneh hanya terjadi di dalam pabrik. Akan lebih baik jika mereka meninggalkan tempat itu. Buho, 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 isak tangis itu bergema sekali lagi sementara udara di sekitarnya berubah menjadi suram dan dingin. Saat Purple One dan 4 petarung kuning hendak keluar dari zona pabrik, ruang di sekitarnya mulai melengkung dengan keras sehingga mereka tidak bisa membedakan arah mereka lagi. Semua orang merasa pusing seolah-olah langit dan daratan berputar secara keseluruhan. Ketakutan yang tidak diketahui dan tekanan spiritual tiba-tiba membanjiri mereka seperti air pasang yang mengalir masuk dan menguasai mereka. Sementara itu, mereka belum menemukan dari mana musuh itu berasal. Si ungu berbicara dengan suara yang dalam, "Itu adalah ilusi spiritual. Itu mungkin musuh yang ahli dalam kekuatan spiritual. Saya tidak bisa mencapai markas. Hati-hati semuanya. Tinggal bersama." Dia memperhatikan bahwa ada pohon anggur yang melilit pinggangnya. Secara naluriah, dia menoleh untuk menemukan Kang Wulin memberi isyarat tangan padanya. Bagian paling menakutkan tentang berada dalam ilusi adalah bahwa mereka akan kehilangan komunikasi satu sama lain setelah mereka dipisahkan secara paksa oleh musuh. Kang Wulin berhasil melepaskan Kaisar Blue Silvernya untuk menyelesaikan masalah ini. Isakan semakin keras sementara sekelilingnya berputar dengan cepat seperti sedang komedi putar. Purple One mencoba untuk melancarkan serangan tetapi serangannya menghilang begitu itu mengenai ilusi seperti lembu tanah liat yang pergi ke laut. Purple One berhenti bertindak gegabah. Dia merasa seperti dia telah tenggelam ke lembah terdalam karena jatuh ke dalam ilusi mematikan musuh. Ilusi dari perawakan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh master jiwa biasa. Ini harus dilakukan oleh seseorang dengan kemampuan domain. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari wilayah musuh. Tampak jelas bahwa musuh berusaha memutus komunikasi mereka dengan markas untuk meminta bala bantuan. Sementara itu, suara Kang Wulin menggema di telinga si ungu, di sini si kuning 3. Saya tahu bagaimana mematahkan ilusi untuk sementara. Keluarkan kami dari sini menggunakan metode tercepat saat saya menyebarkan ilusi. Baik, dia tidak mempertanyakan bagaimana Kang Wulin akan meredakan ilusi. Ketenangan seorang pejuang Tang Sekte tidak diragukan lagi terungkap saat ini. Suara Kang Wulin terdengar bersamaan di telinga sesama petarung. Saat berikutnya, dia berbicara dengan lembut, 3, 2, 1. Kelompok itu disatukan secara serempak mengikuti hitungan 3 Kang Wulin. Segera setelah itu, Kang Wulin menegakkan tubuhnya. Tampaknya tidak ada perubahan pada 5 cincin jiwa di tubuhnya. Pada kenyataannya, itu sudah diganti dengan cincin jiwa 4 garis keturunan Raja Naga Emas. Raungan mengamuk yang mengguncang langit dan bumi terdengar yang menutup suara isakan seketika. Raungan yang menakutkan dan memekakkan telinga dilepaskan seolah-olah kepala naga emas yang sangat besar akan melonjak ke langit. Ilusi itu langsung hancur seperti gelembung yang meletus sementara area pabrik di sekitarnya tampak kembali normal seketika. Kang Wulin tidak perlu berbicara. Purple One telah melompat dan menarik Kaisar Blue Silver di tubuhnya dengan kedua tangannya secara bersamaan. Dia mengandalkan basis budidaya jiwa Sage 7 cincinnya untuk mengumpulkan Kang Wulin dan yang lainnya untuk lari dengan cepat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat musuh yang bersembunyi di sudut gelap terkejut. Kecepatan mereka luar biasa cepat saat mereka melesat keluar dari zona pabrik. Ark, jeritan yang tampaknya sedih menembus udara. Tengkorak raksasa tiba-tiba keluar dari tanah tepat saat mereka hendak lari keluar dari pabrik. Tengkorak itu setinggi 10 meter dengan api hijau melesat dari rongga matanya. Kepulan api hijau ditembakkan ke arah kelompok 5 Kang Wulin saat membuka mulutnya. Meski tidak panas, kelima orang itu merasakan rasa sakit yang menusuk menembus jiwa mereka secara bersamaan.
Seolah-olah api jiwa berkobar dalam pikiran mereka. Trik apa ini? Purple One meraung marah saat pancaran cahaya ungu keluar dari matanya. Dia sudah menyempurnakan mata iblis ungu miliknya. Pada saat yang sama, potongan-potongan baju perang berputar dengan cepat di tubuhnya. Sepasang sayap terbuka di belakang punggungnya untuk memblokir api hijau agar tidak melukai 4 orang di belakangnya. Suara teredam terdengar saat si ungu terhuyung sekali. Armor pertempuran coklat tua yang menutupi tubuhnya tercemar oleh api hijau yang membuat semua orang terkejut. Si kuning berteriak dengan suaranya yang menyenangkan saat aliran api putih bersih menyapu tubuh si ungu, penyembuhan spiritual. Eksekusinya tepat karena tidak ada keraguan bahwa api hijau ditujukan untuk menyerang lautan roh seseorang. Api hijau di tubuh si ungu redup seperti yang diharapkan. Namun, api yang menyembur keluar dari tengkorak raksasa itu telah menyebar ke segala arah dan menyapu ke arah mereka. Yellowfur berteriak saat cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar terang. Perisai melingkar yang berputar muncul. Perisai itu ditutupi dengan lapisan sisik aneh saat disulap. Sisik aneh dengan cepat menyebar dan berubah menjadi perisai pelindung yang menyelimuti seluruh kelompok. Pada saat yang sama, baju besi perang semua orang sudah dilepaskan untuk meningkatkan pertahanan mereka. Purple One meraung sekali saat cincin jiwa keenam di tubuhnya berkilauan. Akhirnya, sekelompok orang menemukan jiwa bela dirinya. Seekor naga raksasa ungu terbang ke langit mengikuti teriakan nyaring dan jelas. Itu mengepakkan sayapnya di langit saat badai energi ungu menyapu area 100 meter di depan mereka secara tiba-tiba. Purple Jade Divine Eagle adalah spesies makhluk jiwa tipe terbang yang sangat kuat. Purple One meluncurkan keterampilan jiwa keenamnya saat ini yang dikenal sebagai tarian surgawi elang ilahi. Tarian surgawi elang ilahi mampu melepaskan badai giok ungu. Badai serangan spiritual dan fisik ganda dilepaskan sebagai serangan pengepungan yang mampu menyerang area yang luas. Badai ungu menyerang api hijau tengkorak raksasa itu. Namun, itu hanya berhasil memblokir api agar tidak terus menyerang kelompok itu tetapi tidak mampu melancarkan serangan. Pada saat itulah mereka mengerti bahwa musuh yang mereka lawan jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka bahkan belum pernah melihat orang itu, namun mereka sudah berada dalam posisi inferior. Orang paling tenang saat ini adalah Tanggulin. Setelah pengalamannya yang menghebohkan di Pulau Iblis, kekuatan mentalnya jauh melebihi orang biasa. Tanggulin tidak terburu-buru untuk menyerang karena dia sedang mengamati tengkorak raksasa itu dengan cermat ketika Purple One dan Purple Four menahan serangan musuh. Dia menyadari bahwa ada lingkaran cahaya hijau samar yang terus terakumulasi ke arah tengkorak setiap kali tengkorak raksasa itu menyemburkan api hijau. Seolah-olah tengkorak itu menyerap sesuatu dari sekitarnya. Tanggulin semakin yakin akan penilaiannya ketika dia menyaksikan adegan itu. Roar cincin jiwa ketiganya berkilauan saat Golden Dragon Roar terdengar sekali lagi. Api hijau yang menyembur dari mulut tengkorak itu berkedip-kedip sedikit tapi sepertinya tidak melemah. Namun, seseorang akan melihat pancaran cahaya hijau samar di sekitar tengkorak menghilang setiap kali raungan naga emas dilepaskan. Sementara itu, Tanggulin melompat dari samping. Tombak naga emas sudah muncul di telapak tangan kanannya berkedip dengan sinar keemasan. Cahaya keemasan yang menusuk terpancar dari tubuhnya saat dia mengayunkan lengannya mengubah tombak naga emas menjadi elektroda emas yang ditembakkan langsung ke dahi tengkorak. Seluruh proses dari meluncurkan raungan naga emas hingga melemparkan tombak naga emas selesai pada saat yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata 2 kali. Tampak jelas bahwa tengkorak raksasa itu dipengaruhi oleh raungan naga emas. Sementara itu, tombak naga emas telah tiba di tengah dahi tengkorak dalam hitungan detik. Perisai lampu hijau muncul secara bersamaan, tapi tetap saja itu ditembus oleh tombak naga emas. Perisai menghilang dalam sekejap saat itu mengenai ujung tombak naga emas. Tombak naga emas dilengkapi dengan 3 kemampuan khusus yaitu menusuk, menembus, dan melahap. Setiap kali Tanggulin menerobos lapisan segel Raja Naga Emas, kendali dan pemahamannya tentang tombak naga emas akan meningkat 1 peringkat. Tengkorak raksasa itu miring ke belakang karena momentum yang diciptakan oleh tombak naga emas setelah menembus perisai. Api hijau di mulutnya menyembur ke langit. Tanggulin mengeluarkan raungan naga yang keras dan berbeda saat dia di udara. Kilatan bayangan emas muncul di udara saat dia meluncurkan Golden Dragon Fleece.